Bu, ada yang ledekin saya, Bu. Masa bilang saya MBA, Bu? Hah? MBA? Berarti saya ambil duluan dong kalau kayak gitu. Yaudah sini klarifikasi dulu ke teman-teman. Wih, sengaja ini. Iya sengaja dong. Oh, sengaja. Sedikit gimmick ya teman-teman ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di keluarga Sakti. Oke, teman-teman, gimana kabar kalian? Lagi-lagi kita ngonten berdua ya, Bu ya. Jadi gini teman-teman, ceritanya ya, kronologi nih Bu, kronologinya. Jadi saya pas kemarin tuh berangkat sama Komeng ya, pas waktu ada Komeng sama Enji di rumah kita. Terus saya sama Komeng beli mie ayam, di Bundaran ya, di Bundaran. Ketika saya di jalan, saya dibonceng sama Komeng. Tiba-tiba nongol tuh teman saya yang emang anaknya nggak jelas, anaknya suka bercanda juga. Tapi menurut saya kalau ini bercandanya nggak normal sih, nggak udah kelewatan gitu kan. Pas saya dibonceng Komeng, ngelewatin ketemu dia bilang gini, MBA lo ya. Itu jujur ya, saya pengen berhenti, pengen mukul dia, cuma saya mikir lagi, bukan kan lagi hamil, udah gitu di situ banyak warga, takutnya ntar wah ricu gitu kan, ricu. Ya udah saya lewat aja sambil senyum lewat, udah sampai tempat mie ayam. Pas saya mau pulang, saya bilang sama Komeng, Meng kalau ketemu anak itu lagi berhenti ya Meng ya, gue pengen ngasih tahu sesuatu ke dia. Saya mikir gini sih, udah cerita sama Komeng, Meng, masa dia bilang MBA Meng, MBA apaan masuk? Si Komeng nggak tahu ternyata MBA. BTW apa? MBA itu apa? Apa tuh? Apa? Saya nggak tahu kepanjangannya. Jadi merit by accident. Jadi intinya itu kecelakaan gitu. Iya, jadi nikahnya itu gara-gara ada hamil duluan. Intinya hamil duluan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan ngelahirin duluan, ntar gimana hamilnya setelah melahirkan gitu atau gimana? Tapi gini Bu, si Komeng juga cerita. Jadi si Komeng cerita dia juga pernah difitnah pas mau nikah itu difitnah. Wah lu hamil duluan ya, lu hamil duluan makanya nikahnya muda, lu hamil duluan yang ini. Nah makanya di situ si Komeng cerita kenapa si Komeng menunda buat punya bayi dulu. Karena buat membuktikan kalau dia itu ngambil duluan ya. Kalau kita kan emang ya iya, kita kan sebenarnya gini teman-teman, bedanya kita sama Komeng itu, kita itu udah pasangan yang ibaratnya udah matang gitu. Udah matang. Kayak mau ditunda apa lagi, bentar lagi saya udah kepala 3 gitu kan. Dan saya nggak mau juga kalau ketika anak saya masih kecil dan saya udah tua. Nah itu dia. Nggak mau saya. Iya, makanya gitu teman-teman. Cuman memang kalau misalkan dilihat-lihat sih ya, maksudnya kayak kita memang kenal singkat banget gitu kan, terus pernikahannya juga nggak terlalu rame, tapi kalau di kampung rame banget sih. Bentar Bu, bentar. Jadi gini teman-teman, kalau kalian bercanda kalian yang kayak gitu tuh ada tempatnya ya. Lo berdua bercanda gitu nggak masalah, atau semburan lah itu di tempat umum. Ada ibu-ibu di situ beli sayur dan dia ngomong begitu, rasanya pengen. Iya, cuman memang ini sih Pak, memang ibaratnya kayak kita tuh udah emang sasaran empuk buat orang-orang yang nyinyir, buat gitu. yang emang nggak suka sama kita, terus emang yang ibaratnya kayak pikirannya tuh penuh dengan prasangka buruk terus sama orang gini ya. Kalau misalkan ada orang yang nikah gitu kan, langsung dikasih gitu kan sama Allah gitu kan, terus mulutnya tuh aduh udah gatel aja gitu pengen gibahin gitu. Kayak kurang bahasan di tempat tongkrongan kali ya Bu ya? Mungkin gitu. Jadi kan itu tadi Pak, kayak yang membedakan orang yang kalau misalkan orang yang maju itu sebetulnya ketika nongkrong itu dia membicarakan ide, dia membicarakan hal-hal yang berguna gitu. Kalau misalkan ya orang-orang yang seperti dan itu bercandanya pun ada batasnya, bukan karena gue orangnya baperan atau gimana, tapi kalau udah ada melalui batas-batasan yang udah nggak wajar itu di depan orang-orang gitu wah itu udah kacau banget. Kecuali kalau misalkan lo tuh ibaratnya udah karib banget nih, dan itu tuh posisinya lagi di rumah, lagi nongkrong bareng berdua doang, atau setongkrongan yang emang sama-sama udah kenal atau apa gitu kan, kayak mungkin cowok mah kayak emang suka gitu. Dan gini Bu, bercandaan saya ke dia juga parah sih, tapi saya tahu tempatnya tahu waktunya gitu. Ya, itu dia makanya. Cuman ya gitulah, biasa ya manusia gitu. Cuman kalau misalkan dari kita sendiri sih, maksudnya karena emang ya
apa ya sejujur-jujurnya gitu kan, maksudnya nggak ada alhamdulillah gitu kan, maksudnya nggak ada kayak gitu ya, apa ya, nggak sesuai sama yang dituduhkan gitu kan. Udah gitu gini teman-teman, mungkin teman-teman setongkrongan gua paham banget sama saya Bu, paham banget sama saya. Jadi saya itu punya prinsip ya, saya dididik dari kecil di Jawa sama sama pale, bule, sama kakek nenek. Itu benar dididik saya itu nggak boleh narkoboy, narkoba ya maksudnya narkoba, terus minum minuman keras, terus free sex. Itu saya nggak boleh Bu. Makanya dari dulu itu saya jaga itu. Saya jaga banget. Karena kenapa? Karena di keluarga gitu tuh nggak ada yang kayak gitu. Oh itu benar-benar saya jaga sampai sini, saya aplikasikan, ibaratnya aplikasikan, dan teman-teman saya nyaksiin ketika saya ditawarin minuman keras saya nolak. Mungkin teman-teman yang benar-benar saksi hidup gue ya, yang pernah nongkrong sama gue, pernah nggak gue minum minuman keras dan pernah nggak gue narkoboy dan free sex? Kalau kalian nonton, komen di bawah saksi-saksi hidup gue ya. Tuh gue jaga. Dan kenapa gue bisa nikah secepat itu sama dia, gara-gara saya habis putus waktu itu ya Bu ya. Saya habis putus terus nikah, terus mungkin pikiran orang-orang ya mungkin kurang bahasan kali ya, kurang bahasan, jadi mikirnya macam-macam. Wah jangan-jangan itu ini yang duluan, ini duluan. Ya Allah. Nggak kayak gitu teman-teman. Jadi gimana? Apa? Ya itu tadi Pak, kalau di kampung nih terutama gitu kan, kalau misalkan pas kita nikah nih, apalagi misalkan kalau kalian yang udah nikah pasti tahu ya persyaratannya gitu. Apalagi kalau di kampung itu salah satu keterangan si mempelai wanita sedang tidak mengandung itu harus dilampirkan di untuk jadi ini apa ya, jadi ibaratnya sebagai bukti gitu untuk penghulu teman-teman, karena itu jadi apa ya, tanggung jawab besar gitu buat penghulunya. Jadi kalau penghulu tersebut menikahkan tapi si perempuannya ternyata udah hamil dalam posisi mengandung gitu, itu kan jadi dosa kalau misalkan mengakunya itu masih perawan gitu. Sempet ada Pak di kampung saya tuh, di kampung saya apa di kampung sebelah gitu, ada yang misalkan yang perempuannya itu coba untuk ini membohongi gitu, coba untuk membohongi, tapi alhamdulillahnya ketahuan dan batal. Dan mungkin pernikahannya juga maksudnya sebatas ibaratnya kan memang harus dinikahkan dulu, tapi apa nanti sampai anaknya lahir atau gimana saya kurang tahu deh, sampai anaknya lahir tuh harus nikah lagi ya, dinikah lagi. Itu saya tahu dari Lele, kemarin saya cerita sama Lele, lo kalau ketemu anak ini lo kasih tahu gua, biar gua kasih tahu dia cara bercanda yang baik dan benar dan tahu waktunya. Ya itu tadi teman-teman, jadi maksudnya kita apa ya, berusaha untuk ke orang lain itu jangan apa ya semudah itu untuk apa ya, bercandanya itu ada ya, itu tadi ada batasnya gitu kan. Dan gue bukan tipikal orang yang suka pembohongan publik ya Bu, kayak misalnya kayak kemarin misalnya hamil duluan terus bilangnya enggak, itu kasihan semuanya ngerasa dibohongin, dan semuanya pun bakal berdosa ya Bu ya. Bakal berdosa karena ada di situ menyaksikan gitu kan, yang jadi saksi gitu kan, itu tanggung jawabnya besar banget teman-teman. Dan gue sebelum bikin surat pengantar, pas waktu bikin surat pengantar di Kawa ya Bu ya, di Kawa itu gue ditanya sama si ibu-ibu yang ngurusin di Kawa itu, masnya perjaka nggak? Buset, gue di situ sempet kaget ya, lah kok sampai nanya begini? Ya perjaka lah Bu ini, perjaka. Istrinya perawan nggak? Buset, sembarangan banget. Tapi emang itu pertanyaan wajar di Kawa itu ya. Itu pertanyaan cuma karena saya baru pertama kali ke Kawa, aku baru pertama kali nikah, jadi baru tahu. Ya itu sebenarnya cuma istilah doang gitu, istilah kalau yang akan menikah ini tuh belum pernah menikah, jadi cuma apa ya, istilah jejak keperawan di sini tuh memang sebenarnya nggak menggambarkan keadaan sesungguhnya. Cuman kalau misalkan pas yang tes Pak, yang H-1 saya nikah, bahkan sebenarnya pas H-1 itu saya tuh kayak males banget buat tes, sampai mungkin gitu kan ada beberapa entah anggota keluarga atau apa, ini kenapa si teteh nggak mau periksa gitu, apa ada yang disembunyikan gitu, sempet sampai dikira ya, sempet gitu kan, takut gitu kan mungkin. Terus padahal tuh males aja gitu, emang ini wajib ya di persyaratan gitu, cuma sebatas itu doang gitu kan, karena di persyaratannya itu kan ada surat kesehatan gitu kan, bebas dari HIV, terus dari apa sih namanya, HBsAg nggak tahu lah itu apa sih, yang serologinya gitu kan,
sama yang negatif hamilnya itu. Terus ya udah karena memang diminta dan saya sebenarnya nggak ada yang ditakutin gitu, maksudnya karena emang saya nggak hamil gitu kan, ya. H-1 itu saya nggak hamil gitu. Terus habis itu ya udah saya tes gitu kan, dianterin sama kakak sepupu gitu kan. Terus habis itu nah si tes packnya itu dilampirin ke surat keterangan. Nah, dan yang bikin kita salah paham itu ya Bu ya. Iya, dan lucunya itu si tes packnya itu kita pakai pas kita ini cek gitu kan. Kok saya telat headnya gitu. Terus lah, oh ini nih Pak, saya punya tes. Itu setelah kita menikah ya, jangan salah paham. Setelah kita nikah, terus Pak, saya kayaknya punya tes pack deh yang dikasih kliniknya gitu. Padahal si tes packnya itu bekas bukti. Gitu. Jadi bukti kalau kemarin tuh sebelum nikah itu negatif teman-teman. Negatif gitu kan. Jadi si petugasnya itu kan saya disuruh kasih urin gitu kan, urin saya gitu. Terus dicelupin gitu kan. Nah, si tes packnya itu dimasukin ke kemasannya gitu kan. Kemasan lagi. Jadi pas kita buka, lah kok ini udah dibuka parah gitu. Kita udah curiga ke orang sananya gitu kan. Wah, ini kita masa dikasih tes pack bekas gitu buat ngetes gitu. Kita pikir itu bonus ya Bu ya. Bonus gitu. Mungkin hadiah gitu kan. Hadiah karena udah ngetes di situ. Jadi mungkin nanti kan kalau udah nikah kan pasti butuh gitu, butuh tes pack gitu kan. Terus ya udah Pak, tes aja gitu. Dengan polosnya kita tuh itu tes pack bekas kita tes lagi gitu. Kita nggak tahu kalau itu bekas ya. Kita nggak tahu kalau itu bekas, kita taunya itu kayak bonus dari klinik gitu ya. Terus kita masukin nih. Mana kok masih ya garis satu. Padahal kalau di tes pack yang baru beli itu nggak ada itu garis 1. Itu langsung nggak ada. Terus ternyata kita mikir beberapa menit kemudian ya. Ternyata itu tuh bukti kalau sebelum nikah kemarin tuh nggak hamil. Emang negatif. Iya, makanya terus sampai ya Allah kayak kalau saya sih emang orangnya santai. Kalau emang saya nggak sesuai yang dituduhkan, saya benar-benar tenang gitu. Beda lagi dengan Pak Haji, mungkin ya beda. Kalau saya orangnya emosional Bu, emosinya tinggi banget. Ya. Kalau saya tuh sesantuy-santuйnya orang mungkin ya. Kalau misalkan makanya mungkin orang yang marah sama saya bisa jadi capek duluan gitu, karena ya lo nuduh gue kayak gitu terus gue nggak kenapa-napa gitu. Kadang kalau misalkan kayak apaan sih gitu kan, paling gitu doang gitu kan, kayak di belakang doang gitu. Kalau di depan apaan sih, atau ya pasti ngomongnya kadang kalau cewek sih ya, kalau cewek biasanya di belakang sih biasanya. Kalau cewek ya cuman ya itu tadi, mungkin karena emang nikah kitanya kilat gitu kan. Terus mungkin Pak Haji ada riwayat, maksudnya pacaran udah lama gitu kan, tiba-tiba nikah gitu kan sama cewek yang baru dikenal. Itu kayak masa sih gitu kan, seseorang yang tipenya mungkin maksudnya harus kenal dulu gitu kan. Terus tiba-tiba nikah, pasti ada sesuatu nih. Cuman kalian harus tahu juga, maksudnya kita tuh udah berumur teman-teman gitu kan. Maksudnya kayak udah males banget gitu kan, harus kenal lagi. Terus Allah udah ngasih pertanda jodohnya gitu kan. Masa ibaratnya kita tolak terus ya, maksudnya kayak ibaratnya. Saya boleh curhat sedikit nggak Bu? Gimana? Jadi saya orang yang udah capek pacaran, makanya langsung ngajak Bu Haji nikah. Nah iya, mungkin gitu ya. Jadi pas waktunya aja ya tepat gitu. Iya. Dan gini Bu, mungkin saya punya pikiran gini sih, si anak itu kenapa bilang lu MBA, mungkin gara-gara ngeliat saya posting di Instagram, posting di Facebook soal ini tes pack yang Bu Haji positif ya, garis 2. Dan mungkin dia langsung berpikiran seperti itu. Dan mungkin di sini kalau ada yang nonton nih punya berpikiran sama ya, berpikiran seperti itu, kalian boleh interogasi kita, boleh hitung tanggal kita menikah, terus dari nanti kita lahirnya bulan apa, kalian bisa cek sendiri ya. Bisa cek. Maksudnya ntar tinggal ngitung aja, hitung mundur aja. Biasanya kan gitu ya kalau netizen. Hitung mundur. Ada artis gitu kan yang nikahnya kapan gitu kan, baru 3 bulan gitu, semuanya alhamdulillah ya. Maksudnya jangan sampai di keluarga kita ada yang seperti itu juga gitu kan. Maksudnya ya meskipun misalkan anak itu bercanda ya jangan sampai saudara perempuannya ada yang justru Dan alhamdulillahnya gini sih ya Bu ya, pas waktu nikah 13 November ya. 13 November itu Bu Haji haid itu biasa jadwalnya tanggal 1 ya? Tanggal 1 awal. Jadi kalau buat teman-teman yang medis pasti tahu ya, atau yang udah nikah gitu kan, pasti udah tahu, udah hafal bener yang namanya
masa subur gitu teman-teman. Jadi itu pas memang kebetulan banget gitu kan. Saya biasanya head awal-awal bulan, terus nikahnya pas 13. Jadi kalau menurut perhitungan itu HPHT itu ya hari pertama head terakhir. Nah, plus minus 14, plus minus apa ya? 2 plus minus HPHT kalau nggak salah. Saya nggak ngerti. Jadi kalau misalkan tanggal 1 biasanya headnya itu tanggal 1, nah itu ditambah 14 kan 16 ya Pak. Nah terus dikurangi plus minus 2, dikurangi sama ditambah 2 hari. Jadi 15, 14 masa suburnya itu 14, 15, 16 sama 17, 18. Nah sedangkan kita nikah tanggal 13 gitu. Jadi bener-bener ibaratnya kita setelah sah itu ketika menjalankan ibadah ya, menjalankan ibadah gitu kan, berarti kan itu udah bener-bener di masa suburnya saya gitu kan. Jadi kalau misalkan ya wajar, terus wajar saya langsung ngisi gitu. Dan gini, dan saya itu termasuk yang headnya itu teratur teman-teman. Jadi seumur hidup saya gitu nggak pernah gangguan nggak pernah ada gangguan. Misalkan saya headnya telat 3 bulan atau 6 bulan, kan ada yang teman-teman saya yang nggak ada gangguan headnya gitu. Jadi menstruasinya itu nggak teratur, sedangkan saya alhamdulillah nggak ada gitu. Jadi mungkin dari kesehatan kandungannya juga nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Jadi dan alhamdulillahnya gitu. Ini sih gue sempat rada kaget itu kan. Bu Kaji itu tanggal 1 ya biasanya headnya. Tanggal 1 nggak haid sampai tanggal 10, sampai tanggal 15, sampai tanggal 20. Iya, kita tungguin dulu kan. Kata gue kok ini berarti manjur gitu. Alhamdulillah banget, kayaknya ini ada bayinya gitu di perutnya, ada bayinya. Belum. Ada janinnya gitu kan. Wah, bersyukur banget gitu kan. Terus sampai kita ini ya Bu ya, beli test pack. Itu tanggal berapa sih? Tanggal 20 ya? 20. Tes. Tadinya tuh orang-orang itu nyuruh cepet-cepet tes. Setelah telat, ayo buruan tes. Iya. Kita tuh santuy entar aja lah. Banget gitu. Terus dan lagi saya mungkin karena emang hamil yang pertama, jadi kayak masih belum siap. Kayak mungkin kalau teman-teman yang perempuan mungkin perasaannya itu kayak ini loh, kayak head pertama, Pak. Jadi kayak ibaratnya kayak satu sisi bersyukur gitu kan, maksudnya tuh kita udah udah balik gitu kan, udah balik gitu kan. Terus udah gitu satu sisinya itu kayak bukan malu ya, ibaratnya kok gue udah head gitu. Nah itu tuh posisinya kemarin, loh beneran ini saya hamil gitu. Cuman kalau kata kakek tuh ya nggak apa-apa kan, udah jelas bapaknya siapa gitu kan, bapaknya siapa gitu, kenapa ini gitu. Cuman kayak mau ngomong ke keluarga juga, aduh kayak perasaannya malu gitu, kayak mah gini, kayak cerita tuh gimana gitu. Cuman makanya tuh ketika ada yang ngomong kayak gitu, terus ya udah saya emang nggak peduli, karena emang saya udah ketutup rasa bahagia itu udah ketutup gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menuduhkan seperti itu, ya udah kayak mungkin jadi penggugur dosa kali ya. Iya, jadi penggugur dosa gitu. Dan ada yang lucu lagi Bu. Kenapa? Saya nanya ke Bu Kaji, Bu kok nggak head sih? Oh iya, kok nggak head gitu. Terus dan ternyata orang kalau hamil tuh emang nggak head ya Bu ya? Iya, kan udah. Dan saya baru tahu itu. Iya, masih aja ditanya tuh kalau gitu teman-teman. Jadi ini mungkin jadi pelajaran buat kita semua ya. Maksudnya perkataan kita itu harus dijaga gitu. Dan gini loh, gue dengar kata dibilang MBA itu bener-bener nyakitin, sumpah nyakitin. Karena gimana ya, gue itu mau jadi wali anak gue nanti ketika menikah. Karena gini teman-teman, kalau misalnya MBA hamil duluan sebelum menikah, itu si orang tuanya nggak boleh jadi wali anaknya. Ayahnya tuh nggak bisa. Ayahnya nggak bisa jadi wali. Jadi wali untuk anak perempuan. Untuk anak perempuan, iya. Ya Allah, gue ngebay. Aduh, gue nggak kayak gitu. Gue selama ini belajar agama, walaupun gue kadang-kadang rada anaknya begajulan ya, tapi gue alhamdulillah masih punya dasar. Dan gue bersyukur, gue dari waktu gue kecil sampai SMP, gue dididiknya sama keluarga di Jawa ya. Ibaratnya dididiknya di Jawa yang pendidikannya itu penuh dengan agama, penuh dengan norma, pokoknya
penuh dengan sopan santun lah. Apa sih Aturan bahasanya, lah. akidah akhlaknya dapat banget. Kecuali kalau gue dari kecil hidup di sini, gue yakin gue bobrok asli. Gue nggak bohongin, ini cerita jujur ya. Kalau misalnya gue dari kecil udah di sini, gue pasti bobrok. Emang tinggalnya sebelumnya di mana Pak dari kecil? Di Jombang Ibu. Oh Jombang, Nah. kota santri ya. Oh, kota santri. Ya, alhamdulillah bersyukurnya gitu sih. Jadi ini tuh ada pengalamannya ya buat kita nanti ketika kita udah jadi orang tua ya, Bu. Iya, iya. Anak kita harus dibekali dengan agama, Iya. dibekali dengan akidah akhlak Ya pokoknya. pemahaman seperti itu. Biar ngomongnya juga nggak sembarangan, nggak nyakitin orang. Dan gue sekarang nyadar juga sih kalau omongan yang sesimpel itu ya itu bener-bener fatal loh, fatal teman-teman. Apalagi kalau orang lain yang nggak tahu apa-apa dengar terus jadi bahan obrolan, Iya, bahan gosip, bahan nyebar baru. itu, Wah bahan itu gokil gosip. sih. Gue nggak habis pikir. Iya. Dosanya itu kemana-mana ya. Dosa jariah itu Dosanya mengalir. mengalir terus. Dan gue kalau misalnya disuruh sumpah, tapi itu kayaknya sumpah terlalu ini. Tapi kalau kalian misalnya ada yang pengen sumpah-sumpah itu terserah kalian. Gue sih nggak pernah ini. perlu sih. Nggak perlu. Ya maksudnya kalau misalkan ini ya misalkan apa kemarin kata Pak Haji. Apa tuh? Kalau misalkan gue MBA gitu kan. Iya, kalau saya bilang gini, kalau gue beneran MBA, gue celaka seumur hidup. Tapi kalau gue nggak MBA, lo yang celaka seumur hidup. Saya sampai keselnya pengen ngomong kayak gitu ke dia, Bu. Beneran itu. Mudah-mudahan dia nonton nih. Sempat kemarin saya WA, nomornya nggak aktif, checklist 1. Kalau misalnya emang dia nonton video ini, monggo silakan datang ke rumah. Sekalian gue bikin video aja biar netizen pada tahu. Nggak perlu sih sebenarnya. Jadi ya udah maafkan. Nih ini Bu Kaji orangnya kayak gini sebenarnya santuy, tapi kalau gue apa ya orangnya kayak gitu tuh nyakitin banget sih. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita nggak sesuai sama yang dituduhkan gitu kan, Iya. terus ya udah nggak apa-apa. Terus paling kitanya apa ya, nasehatin gitu. Maksudnya sama-sama mungkin ya namanya manusia ya, maksudnya tempatnya salah juga. Iya. Mungkin dia merasa itu bercandaan gitu kan, karena sedekat itu dengan Pak Haji gitu kan. Jadi mungkin karena tempatnya yang salah aja gitu dia ngomong gitu. Cuman ya tetap sih memang sekali Tapi lagi kalau gitu. saya nggak mikirin anak saya, calon anak saya, bukan calon ya, udah anak saya, itu anak mungkin udah saya pukulin Bu, cuma ya mikir lagi sih. Saya ingat kata-kata orang tua juga, jangan mukulin anak orang ya udah. Iya, ya. Dan saya nggak mau anak saya jadi begitulah. Iya benar. Mudah-mudahan jadi anak soleh dan Amin. soleha. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleha. Amin. Dan bermanfaat. Bermanfaat. Pokoknya kita harus jadi orang tua yang baik tuh ya. Amin. Orang tua yang bijak buat anak-anaknya. Amin. Orang tua yang bisa jadi contoh buat anak-anaknya. Iya. Gue selama ini hidup banyak mikir loh teman-teman. Jadi gue itu nggak mau melakukan hal-hal yang menurut gue ya kadang-kadang ada yang nggak baik juga ya Bu ya. Iya. Tapi kayak yang mikir lagi gini loh. Gue mau ngelakuin ini, tapi nanti kalau anak gue ngelakuin itu gimana ya? Gue setuju apa enggak gitu kan? Gue setuju apa ya? Ya udah gue akhirnya wah ini gue nggak mau anak gue nanti kayak gini, ya udah gue berhenti, gue stop nggak melakukan perbuatan itu, nggak mau. Ya. Dan perbanyak kalau nggak istri lagi hamil juga sih, setiap hari harusnya perbanyak kayak menyayangi sesama makhluknya, beramal dan lain-lain, itu bakal jadi contoh buat anak-anak kita nanti. Iya, betul. Jadi melatih ya. Tapi alhamdulillahnya Bu Kaji tuh luar biasa sih, hamilnya nggak kayak orang-orang lain ya. Kalau orang-orang lain tuh udah uwe. Kalau Bu Kaji Sama tuh aja sih sebenarnya, sama. Hah? Karena itu kan perubahan hormon ya Pak, hormonal. Tapi Bu Kaji kan nggak uwe. Iya, tapi kayak mabok di jalan. Cuman saya kayak mabok di bis gitu ya. Mabok Bis di ugal-ugalan bis gitu tapi nggak nyampe-nyampe itu nggak bisnya. nyampe-nyampe, mau makan yang ini nggak enak, itu nggak enak, cuman paling buah-buahan doang. Ini sengaja dipajang nih biar ada warnanya. Biar ada warnanya doang sebenarnya gitu. Jadi tiap hari mungkin, bahkan sampai sekarang loh belum periksa teman-teman. Iya, Mungkin belum periksa. ini lagi Pak, mungkin bakalan heboh lagi kalau misalkan tahu usia kandungannya. Karena kan ini ya teman-teman, kalau misalkan di hitungan medis itu kan, kalau misalkan usia kandungan itu dihitungnya dari HPHT kan teman-teman. Pasti entar tuh usia kandungan saya itu bakalan lebih dari usia pernikahan. Karena apa? Karena kan saya headnya itu tanggal 1, HPHT-nya itu hari pertama head terakhir ya. Dan itu pasti usia kandungan saya itu plus 2 minggu.
plus 2 minggu dari usia pernikahan. Misalkan usia pernikahannya itu 8 minggu. Nah, usia kandungan saya itu pasti 10 minggu. Dan untuk orang-orang yang nggak paham itu pasti nyangkanya oh berarti sebelum nikah itu emang udah hamil duluan gitu 2 minggu. Padahal kalau yang paham, buat yang teman-teman yang medis terutama ya udah paham banget nih gitu kan. Terus atau orang-orang yang udah berumah tangga gitu itu tahu gitu. Bahkan mungkin itu jadi kasus ini sih Pak. Jadi kasus di artis itu ada artis dangdut tuh yang ninggalin istrinya katanya karena usia kandungannya itu lebih lebih lama dibanding usia pernikahannya. Ya tadi kayak misalkan kok istri gue hamilnya 10 minggu padahal kan kita baru nikah 8 minggu gitu kan. Terus ditinggalin aja emang sampai ibaratnya sampai istrinya ya udah tinggal tes DNA kalau mau gitu kan sampai karena ya itu ketidaktahuan suaminya itu. Terus akhirnya ilmu penting sih. Ilmu apa sih namanya itu, Bu? Ya nggak tahu itu namanya. Biologi kali ya. Iya mungkin. Biologi. Jadi medis lah ya. Misalnya kita berhubungan di tanggal 13 November. Terus misalnya di situ jadi Bu, dihitungnya mundur berapa? Nah kita tuh nggak akan sampai gini. Kebayang nggak kalau misalkan bidan atau dokter nanya kamu berhubungannya tanggal berapa kan lucu ya. Makanya yang ditanya adalah head terakhirnya teman-teman. Head, jadi tanggal head pertama gimana sih, HPHT hari pertama head terakhir kok head pertama gitu. Jadi karena ini privasi juga nggak mungkin kan, mesti ada etika. Ada etikanya di dunia medis juga ada etikanya. Jadi ketika bertanya itu bukan ditanya kapan kalian berhubungan, kan malu Pak. Dan kita juga nggak tahu berhubungan yang keberapa gitu, maksudnya yang keberapa yang jadi, kan kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi misalkan kita berhubungan nih, terus emang kita tahu kalau itu yang jadi gitu. Jadi sekarang itu kita juga nggak tahu yang jadi itu yang keberapa kali gitu kan, maksudnya makanya langsung digeneralkan perhitungan di dunia medis itu di hari pertama head terakhir itu. Jadi hitungannya ya tadi, kalau saya karena enak nih, hitungan saya itu enak biasanya awal bulan gitu. Nah tapi yang membedakan ya nanti di pas hari perkiraan lahir. Jadi kira-kira makanya tuh ibu hamil kan beda-beda tuh lahirannya. Ada yang di week keberapa, di minggu keberapa, ada yang misalkan kok aku belum ya gitu. Padahal ternyata mungkin HPHT-nya itu ya kayak tadi misalkan kayak saya gitu kan. Sekarang misalkan saya masuk ke minggu keberapa ya? Gak tahu malah, soalnya kita juga belum periksa juga sih. Cuman kalau dihitung dari HPHT kayaknya ke 8 minggu kali ya. 8 mingguan kali, ke minggu ke-8. Perkiraan lahir Agustus ya Bu ya? Ya walau ya, cuman itu kalau hitungan bulan, kalau 9 bulan. Sedangkan sedangkan lahiran itu juga macam-macam teman-teman. Jadi ya yang udah nikah pasti udah paham, yang kerja di dunia medis pasti juga paham, yang bidan gitu kan pasti paham ya. Ada yang 9 bulan, ada yang bahkan 10 teman bulan. saya itu pernah 10 bulan, teman saya pernah itu 11 bulan. Bahkan kata mama itu saya lama juga Pak. gitu. Saya pas melahirkan saya itu mama saya itu lama. Jadi kayak hamil kebo katanya, kebo atau apa gitu. Iya hamil kebo gitu, lama gitu. Lama dalam kandungan gitu. Terus ada juga yang 8 bulan. Nah mama saya itu pas ngelahirin saya usia kandungannya berapa ya? Udah mau 11 malah, 11 bulan atau berapa gitu, lama. Terus dan adik saya itu prematur teman-teman, 8 bulan itu udah lahir. Karena apa? Karena dikejar angsa. Sorry teman-teman, tadi sedikit ke-cut ya. Jadi kamera gue ini tuh ke setting 2959. Timernya 2959 itu otomatis mati. Jadi ada kata-kata yang gue cut lah karena nggak nyambung gitu kan, nggak masuk. Jadi tadi dari mana Bu? Yang itu adik saya lahir prematur, ya 8 bulan kalau nggak salah. Tapi nggak nyangka loh, gue ngobrol 30 menit setengah jam sama istri. terus. Ya gitu. Jadi intinya
nggak pantas lah kalau misalkan kita berprasangka buruk gitu kan sama yang sudah menikah, terus wah ini kok 8 bulan udah lahir gitu kan. Ya udah berbaik sangka aja gitu kan, apa salahnya ya, maksudnya nggak ada ruginya juga gitu kan, bisa jadi emang prematur gitu kan. Terus kecuali nih ya, kecuali kalau misalkan baru nikah 3 bulan terus udah lahir, nah itu baru ajaib gitu Itu kan. ajaib. Baru ajaib gitu. Tapi gini Ibu, kalau misalnya ibu saya dengar kalau saya dibilang MBA, wah ibu saya pasti marah besar, bakal disamperin tuh anak Bu. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ibu juga nggak nonton ini sih. Mudah-mudahan ibu nggak menonton ini karena ibu orangnya rada gimana sih, nggak terima gitu kan anaknya digituin. Karena ibu tahu saya itu kayak gimana. Saya itu selalu terbuka sama ibu ya. Dan ibu itu selalu ngewanti-wanti, selalu ngasih tahu ke saya jangan pernah rusak anak perempuan. Tuh ibu tuh bilang kayak gitu Bu. Makanya saya alhamdulillah aman. Ya bahkan ini ya, bahkan sebelum kita nikah itu paling bertemu berapa kali ya, 5 kali apa ya, pas yang apa ditanya sama ibu itu tuh bener-bener kita tuh nggak ada berduaan sama sekali yang di rumah. Nggak ada, di rumah pun bertiga sama ibu, bener-bener di apa bareng gitu, maksudnya nggak ada yang di rumah Masian sama Masian, kita ketemu di rumah sini sama ibu, di ngecamp sama Enji sama Komeng, sama Bang Dejo, sama Bang Dejo, tuh sama banyakan ya. Banyakan. Bahkan pas camp juga mungkin ada beberapa yang ngecamp gini gitu. Di kosan, ngomongin di kosan nih, di kosan Bukaji itu wah ketat banget dan gua pun nggak bisa masuk ke dalam ya, cuma sampai depan aja karena nggak boleh. Lagian kalaupun boleh juga kita nggak bakalan. Iya, nggak bakal macem-macem ya Bu ya. Alhamdulillah. Karena kan emang niatnya juga udah kesana gitu kan, yang ngapain gitu kan, mau ya ampun gitu kan, udah bentar lagi halal ibaratnya gitu kan, terus ngapain kita nyoba-nyoba yang haram gitu kan. Dan alhamdulillah gini sih teman-teman, jadi gue bersyukur nikah sama Bukaji ya, karena gue nggak menodai pernikahan gue, sorry nih buat yang pacaran. Ini rada sensitif sebenarnya Bu. Jadi gue bersyukurnya sama Bukaji itu nggak pernah pacaran. Bener nih teman-teman, nggak pernah pacaran. Jadi kayak apa ya, layaknya muda-mudi lah. Jadi kita teleponan, saling perhatian ya Bu ya. Nggak ada yang tembak-tembakan gitu, kayak ya curi-curi perhatian gitu lah. Curi-curi perhatian, nggak tahu lupa saya. Terus ngajak nikah, ya udah ayo nikah. Jadi emang waktu 2,5 bulan itu sebenarnya buat persiapan pernikahan sih, maksudnya bukan yang apa gimana gitu. Dan alhamdulillahnya kita berdua terbuka ya Bu ya. Iya. Kita berdua terbuka dari segi apapun, segi ekonomi, segi ini. Jadi gini teman-teman, buat kalian nih yang rencananya mau nikah, apalagi laki-laki ya, gue kasih tahu nih laki-laki nih, jangan pernah ada yang kalian tutupi ya. Soal keuangan, pendapatan, semuanya itu kalian harus cerita teman-teman. Karena suatu saat ketika kalian menikah, itu istri bakal tahu. Bakal tahu pendapatan kalian, makanya udahlah jujur aja gitu loh, jujur ngerinya aja. Kalau pas nggak nerima ya, pas udah nikah nggak nerima. Wah ternyata penghasilannya segini, wah itu repot banget teman-teman. Ya, bahkan saya sempat dituduh itu mau sama Pak Haji itu karena inilah itulah gitu. Cuman ya udah saya senyumin aja gitu, karena emang saya nggak seperti itu gitu. Alhamdulillah. Oh, istri saya ini luar biasa loh. Jadi kalau misalkan disebut materialistis ya udah nggak apa-apa gitu kan, namanya juga perempuan ya. Iya benar. Realistis sih sebetulnya gitu. Jadi ya udah gitu. Ya intinya kan gini. Ya saya juga mikir-mikir kalau misalkan Pak Hajinya pengangguran banget ya saya juga nggak mau dong. Oh gitu. Ya realistis dong. Realistis gak saya? Tapi kerjaan saya tidur mulu Bu. Ya kan, tapi kan ada yang dikerjain. Alhamdulillah. Jadi ya ada tanggung jawabnya ya Bu. Iya ada tanggung jawabnya, ada usahanya kan. Katanya harga diri seorang laki-laki itu bekerja. Tapi saya nggak kerja. Bukan. Jangan kesana-sana dah. Oh nggak boleh ya? Iya. Itu terlalu sensitif ya? Bukan masalah sensitifnya, maksudnya bekerja di sini kan berwirausaha juga bekerja. Termasuk bekerja itu ya? Termasuk bekerja itu kan semuanya itu tergantung niatnya teman-teman. Niatnya ibadah, mau kita kerja di orang atau kita punya usaha sendiri itu udah keren banget sih. Ada tanggung jawabnya sebagai laki-laki untuk menafkahi seperti itu teman-teman. Bu, ada yang udah gelisah. Apa sih Incip? Si Dedi.
Encip. Oh, Dedi. Jadi gini teman-teman, kita tuh berdua punya peliharaan ya, tapi nggak harus gue tayangin di sini nih. Kalian bisa tonton di konten sebelum-sebelumnya. Jadi kalau gue nyebutnya Dedi, Mukaji nyebutnya Encip. Tapi di video yang di Keluarga Sakti judulnya Encip ya, karena yang megang kendali Mukaji. Bukan. Kasihan dia butuh perhatian, soalnya lagi Lagi gua sakit. lagi sakit, gue kandangin butuh perhatian. Jadi mungkin cukup sampai sini aja ya Bu ya. Iya. Gue cuma ini aja sih, mau ngasih doa, ibaratnya kita berdoa buat teman-teman yang sudah menikah dan belum dikasih momongan sebelum mudah-mudahan segera dikasih momongan Amin. dan momongannya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Dan Oke. kita juga minta doanya ya. Nah, kita minta teman-teman. doanya biar lancar sampai persalinan. Amin. Sehat. Amin. Dua-duanya. Oke, thank you buat yang udah nonton video di Keluarga Sakti. Thank you semuanya. Salam Bu. Salam. Thank you semuanya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.